Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andris Jawan Hidayat dari kelas 2B Penyas, NPM 192191046. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang teori belajar mengajar. Yang pertama adalah mengatur urutan materi belajar. Yang kedua adalah mengatur waktu latihan. Yang ketiga adalah mengatur lingkungan belajar. Dan yang terakhir adalah metode mengajar. Yang pertama adalah pengaturan urutan materi belajar. Urutan materi belajar dalam belajar gerak sangat menentukan terhadap keberhasilan pelajar. Urutan materi belajar yang baik mempermudah dan mempercepat belajar. Untuk menguasainya, ada beberapa timbangan untuk menentukan urutan materi belajar agar bisa dikatakan baik. Yang pertama adalah tingkat kesulitan gerak. Berdasarkan tingkat kesulitan ini, hendaknya materi belajar dipilih melalui dari yang mudah ke yang maksimal atau ke makin sulit. Yang kedua adalah tingkat kompetensi gerakan. Kompetitas gerakan berhubungan dengan kerumitan koordinasi gerakan. Yang ketiga adalah intensitas penggunaan daya fisik. Daya fisik bisa berkembang sejalan dengan proses belajar atau latihan keterampilan gerak. Yang keempat adalah kemungkinan menimbulkan transfer positif. Transfer positif dalam belajar gerak adalah memanfaatkan hasil belajar pada waktu lampau yang mempermudah upaya penugasan materi belajar yang sedang dipelajari. Yang kedua adalah pengaturan waktu latihan. Pemanfaatan waktu latihan dengan sebaik-baiknya akan meningkatkan efisiensi pencapaian tujuan latihan. Oleh karena itu, pemanfaatan waktu latihan perlu diatur dengan baik. Yang pertama, tingkat pengembangan usia atau usia pelajar. Usia pelajar mencerminkan tingkat perkembangan fisik dari gerak yang ada pada dirinya. Pada masa-masa usia perkembangannya itu sejak bayi sampai ukuran lebih dari 18 tahun atau 20 tahun, semakin bertambah usia tingkat perkembangannya, maka pula makin meningkatnya perkembangan belajar. Yang keterampilan pelajar. Tingkat keterampilan pelajar erat kaitannya dengan kecepatan menguasai gerakan. Makin terampil memungkinkan lebih cepat menganalisisnya. Yang ketiga adalah tingkat kesulitan gerak yang dipelajari. Tingkat kesulitan gerak erat kaitannya dengan lamanya waktu yang diperlukan untuk menguasainya. Untuk mengajarkan gerakan, tingkat kesulitannya tinggi memerlukan penyediaan waktu yang lebih lama dibanding untuk mengajarkan gerakan yang tingkat kesulitannya rendah. Yang keempat adalah tingkat instansi daya fisik yang digunakan. Untuk melakukan setiap macam-macam gerakan tidak akan lama atau tidak akan sama. Daya fisik melibatkan seluruh tubuh dan dilakukan dengan kecepatan tinggi akan memerlukan daya fisik yang lebih besar dibanding dengan gerakan ringan atau yang hanya melibatkan sebagian tubuh dilakukan hanya sebentar. Yang ketiga adalah pengaturan lingkungan belajar. Lingkungan belajar itu perlu diatur sebaik-baiknya agar proses belajar mengajar berlangsung dengan baik. Lingkungan belajar perlu diciptakan dan diatur sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Ada beberapa hal yang harus diperlukan dan diperhatikan dalam hal penciptaan dan pengaturan lingkungan belajar. Yang pertama adalah menyesuaikan dengan bentuk kegiatan.
Kesesuaian dengan bentuk kegiatan dimaksudkan bahwa lingkungan belajar hendaknya dilengkapi dengan alat-alat yang sesuai dengan kebutuhan bentuk kegiatan yang akan dilakukan dan diatur agar bisa digunakan sesuai dengan tujuannya. Misalnya dalam permainan bola voli, maka setidaknya perlu disediakan lapangan voli, bola voli, net, dan peluit. Yang kedua adalah keleluasan melakukan kegiatan. Keleluasaan untuk melakukan kegiatan erat kaitannya dengan luas tempat melakukan kegiatan. Dengan demikian, pemilihan tempat untuk melakukan kegiatan hendaknya sesuai dengan luas tempat yang diperlukan. Misalnya untuk belajar lempar lembing, maka sebaiknya dilakukan di lapangan yang cukup luas atau cukup terbuka. Yang ketiga adalah keselamatan pelajar. Keselamatan pelajar pula sangat penting eratannya dengan kemungkinan terjadinya cedera akibat lingkungan yang akan memadai, misalnya tempat yang terlalu licin atau tempat becek, tidak cocok untuk melakukan gerakan berlari. Yang keempat, daya tarik untuk melakukan kegiatan. Daya tarik untuk melakukan kegiatan biasanya ditimbulkan dari tersedianya alat-alat yang baik dan diatur dengan baik pula. Yang kelima adalah kenyamanan dalam melakukan aktivitas. Kenyamanan dalam melakukan aktivitas kegiatan bisa diciptakan pemilihan tempat yang tidak perlu terlalu panas, tidak perlu terlalu dingin, atau tidak tiupan anginnya terlalu kencang. Misalnya melakukan kegiatan latihan bola voli itu di siang hari, sebaiknya dilakukan di malam hari, di dalam gedung atau di tempat yang terlindung oleh rintangan pepohonan. Yang selanjutnya adalah metode mengajar. Metode mengajar, cara-cara mengajar gerakan keterampilan bisa dilakukan dengan berbagai pendekatan. Yang pertama adalah metode praktik keseluruhan dan metode praktik bagian. Metode praktik keseluruhan, cara pendekatannya dalam mengajar, di mana untuk menguasai salah satu rangkaian gerakan. Pelajar diajarkan semua unsur rangkaian gerakan secara keseluruhan, sekaligus diperkenalkan secara keseluruhan pula oleh pelajarnya. Yang kedua adalah metode praktik bagian. Bagian adalah cara pendekatan dalam mengajar di mana untuk menguasai suatu rangkaian gerakan. Pelajar diajarkan bagian demi bagian dan dari unsur-unsur rangkaian gerakan dipraktikannya bagian demi bagian pula. Yang selanjutnya adalah metode drill dan metode pemecahan masalah. Metode drill, cara pendekatannya dalam mengajarkan gerak, di mana pelajar diinstruksikan melakukan gerakan tertentu secara berulang-ulang berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh guru atau pelatih. Metode pemecahan masalah, cara pendekatan dalam mengajarkan gerakan di mana guru hanya memberikan rambu-rambu mengenai tujuan atau gerakan atau gambaran keterampilan yang harus dikuasai oleh pelajar. Yang ketiga adalah metode pendekatan ketetapan dan metode pendekatan kecepatan. Metode pendekatan ketepatan, cara pendekatannya mengajarkan gerakan keterampilan di mana pada awal keterampilan gerakan pada belajar diinstruksikan untuk mengutamakan ketepatan gerakan. Dan metode pendekatan kecepatan, cara pendekatannya dalam mengajarkan gerakan keterampilan di mana pada awal mempraktikkan gerakan pada pelajar diinstruksikan untuk mengutamakan kecepatan gerakan. Sekian dari saya, mohon maaf bila masih banyak kesalahan atau kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.